Seorang perempuan ditemukan tidur di depan panti. Semua orang kira dia gelandangan, padahal dulunya istri sah yang dikhianati sahabatnya sendiri. Cerita ini akan bikin kamu sadar, bahkan orang terkuat pun pernah dihancurkan oleh orang. Teddy Cat. Ya, sebelum lanjut klik like dan subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Pagi itu, dapur kecil di rumah kontrakan mulai hidup. Wajan hangat menyambut tumisan bawang, dan aroma kopi hitam mengisi udara. Rina, perempuan 32 tahun dengan wajah lembut dan tangan cekatan, sedang menyiapkan sarapan. Ia menyusun nasi dan telur, dadar di 2 piring, lalu menyeduh kopi tanpa gula untuk suaminya. Di atas tisu, ia menulis pesan kecil. Selamat pagi, semoga harimu ringan hari ini. Rina, Bayu, suaminya, masih terlelap. Ia bekerja sebagai staf gudang alat berat. Sejak 2 tahun terakhir, wajahnya jarang tersenyum. Ucapan selamat pagi dibalas anggukan. Makan siang sering tak disentuh. Tapi Rina tetap berusaha. Pukul 7, Rina membangunkan Bayu dengan suara lembut. Ia hanya bergumam, lalu ke kamar mandi. Ketika ia keluar, sarapan sudah tersaji. Tapi Bayu hanya mengambil kopi dan rokok. Sarapan dulu. Ya, aku udah gorengin kesukaan kamu. Nggak sempat. Telat. Pintu pagar besi ditutup tanpa salam. Rina duduk di meja makan, menatap piring yang tak disentuh, seolah ia sedang menunggu seseorang yang sudah lama tidak benar-benar hadir. Ia mengambil roti sisa kemarin, menggigitnya perlahan, lalu mencuci piring sambil menahan napas. Hari ini dimulai seperti biasa, tapi di dalam dadanya, sesuatu terasa berubah. Tapi belum bisa ia sebut sebagai duka hari demi hari. Rina tetap menulis pesen-pesen kecil di atas tisu. Kadang hanya 1 kalimat pendek, kadang 2. Kalimat-kalimat sederhana tapi penuh cinta. Ia letakkan di meja makan, di atas gelas kopi, atau diselipkan di saku baju kerja Bayu. Namun minggu ini berbeda. Bayu tak pernah menanggapi, bahkan tak lagi menyentuh kopi buatan Rina. Bekas cangkir selalu utuh, bahkan uapnya pun belum sempat pudar. Rina mulai berhenti menulis. Tisu di laci dapur tetap utuh, pulpen di rak dibiarkan kering. Suatu pagi, saat sedang menyapu teras, Dinda datang. "Rin, aku lagi libur. Mampir ya sebentar," ucapnya ceria. Dinda, sahabat SMA Rina, selalu tampil rapi. Rambut lurusnya diikat setengah, tas lempang mahal menggantung di bahu. Rina tersenyum. "Masuk aja." "Maaf ya, rumah masih berantakan." Dinda duduk di ruang tamu sambil membuka ponselnya. Matanya sesekali mencuri pandang ke arah dapur. "Pak Yumes, kerja di tempat lama ya? Sibuk banget kelihatannya sekarang. Pulang malam terus ya?" Pertanyaan itu membuat Rina diam sejenak. "Iya, akhir-akhir ini dia sering lembur. Kadang aku udah tidur, dia baru pulang." Dinda mengangguk, entah karena paham atau sedang menyimpan sesuatu. "Kalau kamu bosan, main ke rumahku juga ya." "Serong, aku tinggal sendirian. Udah nggak bareng kakakku." Rina mengangguk. Mereka mengobrol ringan sampai Dinda pamit. Malamnya, Rina membuka lemari, mengambil tumpukan kertas kecil berisi catatan yang dulu ia tulis tiap pagi. Ia membacanya satu persatu. Hampir semuanya berisi harapan dan cinta yang sederhana. "Hari ini cuaca bagus. Jangan lupa makan siang. Aku sayang kamu. Kalau capek, pulang, aku tunggu. Kalau kamu sedih, peluk aku ya. Aku nggak kemana-mana." Catatan itu terasa seperti surat cinta yang dikirim ke tempat kosong. Rina menangis malam itu, bukan karena catatannya diabaikan, tapi karena ia mulai merasa ia sedang mencintai sendirian. Hari Minggu sore, matahari condong ke barat. Rina menjemur cucian di halaman samping ketika suara motor berhenti di depan rumah. Ia mengintip dari celah pintu pagar. Itu Dinda, lagi-lagi, dengan dandanan santai tapi tetap elegan. Dinda membawa kantong plastik berisi martabak manis dan 2 botol teh. "Aku bawain camilan sore nih." Rina menyambut dengan senyum kecil. "Wah, makasih. Pas banget, belum sempat bikin apa-apa. Bayu masih di kamar. Katanya tidur siang." Rina menyuruh Dinda duduk di ruang tamu, lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan piring dan gelas. Tapi saat kembali ke ruang tamu, langkahnya terhenti. Ia mendengar suara yang tidak biasa. Tawa keras. Tawa Bayu. Sudah berbulan-bulan Rina tak mendengar suara itu. Bahkan saat diajak bercanda pun, Bayu hanya mengangguk atau tersenyum kaku. Tapi kini, dari balik tembok tipis ruang tamu, suara itu terdengar renyah, bebas, leluasa.
Ya ampun, kamu masih ingat cerita itu? Hahaha, lah iyalah, kan dulu kita yang bikin tuh baik. Mereka bercanda seolah tak ada dinding, seolah rumah itu bukan milik Rina, seolah keberadaannya bisa ditiadakan begitu saja. Rina mematung di dapur, tangan kanannya masih menggenggam piring, tapi tubuhnya seperti terlepas dari gravitasi. Matanya kosong, bukan karena cemburu, tapi karena ia baru sadar bahwa kebahagiaan suaminya kini tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Ia meletakkan piring kerak dengan pelan, lalu duduk sendiri di meja makan. Sunyi, suara tawa dari ruang tamu terus berlanjut. Dan di titik itu, Rina tahu hatinya sedang memeluk kenyataan yang tak ingin ia akui. Ia sedang dilupakan pelan-pelan di rumahnya sendiri. Malam itu, Bayu pulang lebih larut dari biasanya. Rina masih duduk di ruang makan, lampu redup, hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak lambat. Piring makan Bayu masih tertutup tudung saji. Begitu pintu terbuka, Bayu langsung meletakkan tas kerjanya dan berjalan ke kamar, tanpa memedulikan Rina yang duduk menunggunya. "Yah, kamu udah makan?" Suara Rina pelan, nyaris tak terdengar. Bayu menoleh sekilas. "Udah, tadi makan sama teman kerja." Jawaban itu seperti palu yang jatuh di dada Rina. Tapi ia hanya mengangguk. Tidak ada gunanya bertanya lebih jauh. Sudah cukup lama ia tahu teman kerja itu terlalu sering berwajah yang sama. Dinda. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri bicara. Saat Bayu selesai mandi dan mengenakan seragam kerjanya, ia berdiri di ambang pintu kamar. "Kita bisa bicara sebentar?" Bayu menghela napas. "Sekarang? Aku buru-buru. Nggak akan lama. Aku cuma mau nanya. Kamu masih sayang aku nggak?" Bayu tergiur. Pandangannya tidak ke mata Rina tapi ke lantai. "Kamu berubah ya. Tapi aku nggak tahu kenapa. Aku ngerasa kamu udah nggak ada di sini. Aku nggak nyalahin kamu. Aku cuma pengen tahu, apa aku masih istrimu? Atau cuma orang yang kebetulan tinggal satu atap?" Bayu tidak menjawab. Hanya merapikan rambutnya di depan cermin, lalu mengambil dompet. "Kita bahas nanti malam aja." Dan dengan itu, ia pergi, meninggalkan Rina dengan pertanyaan yang menggantung dan dada yang mulai sesak. Hari itu, Rina menyadari rumah tangga yang ia perjuangkan mati-matian sedang karam. Tapi bukan karena ombak besar, tapi karena perlahan satu-satu pondasinya diruntuhkan dari dalam oleh orang yang seharusnya melindunginya. Malamnya, ia duduk sendiri di kamar. Ia membuka laci lemari, mengambil foto pernikahan mereka. Di foto itu, senyum Bayu begitu lebar. Tangannya menggenggam tangan Rina erat. Semua terlihat bahagia. Tapi foto itu kini terasa seperti bohong yang dicetak dengan tinta mahal. Rina mencium foto itu perlahan, lalu berkata dalam hati, "Kalau ini harus selesai, tolong beri aku kekuatan. Karena aku tahu, aku nggak bisa mempertahankan sendirian." Asterisk, turun pelan malam itu. Rina duduk di ruang tengah sambil merapikan cucian. Bayu belum pulang. Jam menunjukkan jam 21:47. Pintu kamar belakang yang biasanya selalu tertutup, kini terbuka sedikit. Itu kamar tamu, tempat yang jarang digunakan, kecuali jika Dinda menginap. Tapi belakangan, pintu itu sesekali tertutup rapat lagi, terkunci. Dari Rina tidak pernah menanyakan. Malam ini, saat ia lewat di depan kamar itu untuk menyimpan handuk, ia mendengar suara lirih dari balik pintu. "Kamu yakin dia nggak curiga?" "Udah ku bilang, dia nggak akan berani tanya." Rina membeku. Suara perempuan itu jelas. Suara Dinda dan suara Bayu. Tenang, terlalu tenang. Ia tidak masuk, tidak menggedor, tidak meneriakkan apapun. Ia hanya berdiri di lorong rumahnya sendiri, dengan kepala tertunduk dan tubuh bergetar. Perlahan, air mata tidak langsung turun. Ia hanya merasakan satu rasa kosong. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Dinda terkejut melihat Rina berdiri di sana. Bayu menyusul dari dalam kamar. "Rin, bukan kayak yang kamu pikir." "Enggak, usah dijelasin. Nggak perlu, aku ngerti sekarang." Rina berjalan ke kamar, tanpa kata, tanpa drama. Tapi setiap langkahnya, seperti serpihan kaca yang menggores batinnya di dalam kamar. Ia duduk di pinggir ranjang dan memandang keluar jendela. Hujan turun makin deras. Ia mengambil koper kecil dari bawah ranjang, mulai mengisinya dengan pakaian, mukena, dan dompet kecil. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan. Karena yang paling menyakitkan bukan saat dikhianati tapi sot tahu. Cinta yang dulu dijaga, kini dijadikan alasan untuk menyembunyikan dosa. Pukul 4 pagi. Hujan semalam masih menyisakan embun di jendela. Rina bangun dalam diam.
Ia tidak membangunkan siapapun, tidak menulis pesan, tidak menyalakan lampu. Ia hanya berdiri di depan cermin dengan jaket lusuh dan syal abu-abu yang dulu dibelikan Bayu saat ulang tahun ke-30-nya. Ia memeluk koper Castle berwarna biru, hadiah pernikahan dari ibu mertuanya. Dulu koper itu digunakan untuk bulan madu mereka ke Jogja. Kini koper itu akan menjadi saksi perpisahan, bukan perjalanan romantis. Dengan langkah hati-hati, ia keluar kamar, membuka pintu. Tipet, suara engsel sedikit berderit, tapi tak ada yang bangun. Di luar, pagi masih gelap, tapi Rina tidak ragu. Ia menyusuri gang kecil dengan payung lipat dan sepatu yang basah oleh tanah becek. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di ujung jalan, ia menoleh. Sekali ke arah rumah yang selama ini ia jaga. Rumah yang ia rawat, tapi juga rumah yang perlahan membunuh jiwanya. Ia tidak menangis, karena air matanya sudah habis malam tadi. Ia hanya berkata dalam hati, Tuhan, jika aku harus kehilangan segalanya untuk bisa menemukan diriku lagi, aku rela, asal jangan biarkan aku hilang dari diriku sendiri. Pagi itu masih gelap ketika Rina tiba di pinggir jalan raya. Tidak ada tujuan, tidak ada alamat yang dituju, hanya koper kecil di tangannya dan langkah yang digerakkan oleh luka yang sudah terlalu lama didiamkan. Ia duduk di bawah atap halte yang bocor. Hujan tipis masih turun, membasahi sepatu dan ujung bajunya. Beberapa orang berlalu, sebagian memandang, sebagian tak peduli. Trotoar itu tak pernah bertanya apa-apa. Ia hanya menerima siapapun yang singgah, tanpa menghakimi. Rina memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Angin pagi menyentuh wajahnya dengan lembut. Ada rasa dingin, tapi juga ada kelegaan yang asing. Dari jauh, suara anak-anak sekolah terdengar. Tawa mereka yang lepas mengiris sepi di hati Rina. Ia pernah membayangkan punya anak, tapi Tuhan tak pernah menitipkan satupun. Ia pernah berpikir, mungkin tubuhnya rusak. Tapi bukan tubuhnya, melainkan hatinya yang terus-menerus diabaikan. Jam berganti. Rina berpindah ke musala kecil di pojok jalan. Ia meminta izin untuk numpang wudhu. Seorang ibu penjaga memberi sehelai kain dan senyum hangat. Rina menangis di dalam. Sujudnya, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia mengadu, bukan kepada manusia, tapi kepada satu Satania, tempat ia merasa tidak perlu menjelaskan apapun. Malamnya, ia tidur di emperan toko roti. Aroma roti manis menguar dari balik pintu kaca. Perutnya lapar, tapi ia tak meminta. Ia hanya memeluk lututnya, menyelipkan koper di bawah kepala, dan berkata dalam hati, kalau ini jalan menuju pulih, aku siap melewatinya. Sekalipun sendiri. Sudah 2 minggu Rina hidup berpindah-pindah. Dari emperan toko ke musala kecil, dari halte ke bangku taman. Wajahnya semakin pucat, matanya sembab, dan langkahnya lambat. Tapi di setiap pagi, ia selalu memilih berjalan ke arah yang sama, ke arah suara tawa anak-anak yang entah kenapa menenangkannya. Hingga suatu hari, langkah kakinya berhenti di depan sebuah bangunan bercat hijau, pudar dengan papan kayu, bertuliskan Panti Asuhan Pelita Harapan. Di balik pagar besi, tampak belasan anak sedang bermain. Ada yang bermain bola, ada yang menggambar, ada yang sekadar duduk di ayunan. Tak ada yang tahu siapa perempuan berjaket lusuh yang berdiri diam di seberang jalan itu. Rina duduk di bawah pohon besar di seberang panti. Ia hanya mengamati, tak berbicara, tak mendekat. Tapi matanya tak bisa berhenti menatap gerbang yang terbuka. Malam harinya, ia tetap di sana. Bersandar di dinding luar panti, tak punya tujuan lain. Dan suara anak-anak itu, entah mengapa, terasa seperti pelukan hari berganti. Setiap pagi dan malam, Rina ada di situ. Kadang tidur berselimut koran, kadang hanya menghangatkan diri dengan menyesap sisa teh dari warung sebelah. Tak sekalipun ia meminta. Sampai akhirnya, seorang perempuan paruh baya dari dalam panti menghampirinya. Mbak, dari kemarin saya lihat duduk di sini terus. Nggak apa-apa, Rina tersenyum lemah. Saya cuma mau dengar suara mereka. Itu aja cukup. Maksud, yuk, istirahat, gak usah malu. Rina menggeleng. Terima kasih Bu, saya cuma numpang dengar tawa. Saya nggak mau ganggu. Perempuan itu terdiam, lalu berkata pelan, kalau butuh tempat aman, tempat ini terbuka. Setiap orang berhak punya titik awal baru. Rina menatap pintu gerbang itu sekali lagi, lalu menandok, belum sekarang. Tapi mungkin sebentar lagi. Pagi itu, Rina terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih lembab, tapi matahari mulai menyibak awan tipis di atas panti asuhan.
Ia duduk di bangku kecil dekat pagar. Tubuhnya dibungkus jaket tipis yang tak lagi hangat. Suara anak-anak mulai terdengar dari dalam. Tawa, teriakan kecil, dan nyanyian yang dibawakan tanpa beban. Rina menutup matanya, membiarkan semua suara. Itu meresap ke dalam rongga hatinya yang selama ini kosong. Tak lama kemudian, pintu pagar berderit terbuka. Seorang anak kecil berambut ikal keluar, membawa bola plastik berwarna merah. "Main yuk," katanya spontan. Rina tersenyum lemah. "Mainnya di dalam aja ya, nanti Bu pengasuh marah." Anak itu tidak menjawab. Ia hanya duduk di sebelah Rina, tanpa takut, tanpa tanya. "Namaku Dito." "Kamu siapa?" "Aku Rina." "Rina siapa?" Rina terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. Rina yang lagi belajar hidup lagi. Dito mengangguk, walau mungkin belum sepenuhnya mengerti. Beberapa menit kemudian, dua anak lain keluar dan ikut bergabung. Mereka tertawa, berlarian kecil, dan sesekali mengajak Rina ikut melempar bola. Ia masih malu, tapi wajahnya mulai menampakkan senyum yang lebih tulus dari hari-hari sebelumnya. Ibu pengasuh yang kemarin menemuinya memperhatikan dari kejauhan. Ia tersenyum melihat anak-anak mulai membuka pintu untuk Rina. Bahkan sebelum Rina membuka hatinya sendiri, malam harinya. Saat suara anak-anak mulai sunyi dan lampu-lampu mulai dimatikan, Rina tetap duduk di bawah pohon besar di luar pagar. Tapi, kali ini, ia tidak bersandar pada luka. Ia bersandar pada suara-suara kecil yang menghidupkan. Dan untuk pertama kalinya, Rina berdoa bukan untuk bertahan, tapi untuk menemukan kembali siapa dirinya, melalui tawa anak-anak yang tak mengenal masa lalunya. Pagi itu, gerbang panti asuhan Pelita Harapan terbuka lebih lama dari biasanya. Ibu Wati, kepala pengasuh, berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang dan pandangan hangat. "Kalau hari ini kamu mau masuk, saya izinkan," katanya pada Rina yang masih duduk di luar. Rina menatap tanah. "Saya nggak mau ganggu." "Kamu nggak ganggu, nak. Justru kamu dibutuhkan. Anak-anak senang lihat kamu." Kalimat itu mengguncang dada Rina. Sudah lama sekali ia tidak merasa dibutuhkan, tidak merasa punya arti. Setelah beberapa menit hening, Rina berdiri. Langkahnya masih ragu, tapi kali ini ia menyeberangi batas pagar. Untuk pertama kalinya, ia masuk bukan sebagai penonton, tapi sebagai seseorang yang diundang. Anak-anak berlarian menghampirinya. Ada yang memeluk, ada yang menggandeng tangannya, ada yang langsung menariknya ke halaman. "Kak Rina, gambar yuk, main bola lagi, bacain buku dong." Hari itu, Rina tertawa. Tawa yang belum pernah terdengar sejak rumahnya jadi reruntuhan. Tawanya tidak keras, tapi nyata. Siangnya, Ibu Wati mengajak Rina duduk di beranda belakang. "Komi, butuh tenaga dapur tambahan. Kalau kamu belum siap tinggal, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau bantu, panti ini terbuka." Rina mengangguk. "Saya mau, Bu, asal saya boleh tetap duduk dekat anak-anak. Itu cukup." Ibu Wati tersenyum. "Tentu boleh." Dan Rina, semua orang punya masa lalu, tapi bukan itu yang jadi nilai kita. Yang penting, kemana kita melangkah setelahnya. Sore hari, sebelum pulang, salah satu anak kecil bernama Sasa memberikan kunci mainan dari plastik ke tangan Rina. "Biar Karina bisa buka pintu kapanpun. Jangan duduk di luar lagi." Dan Rina pun tersenyum. Kali ini bukan hanya senyum, tapi perasaan baru tumbuh. Bahwa untuk pulih, seseorang tidak butuh banyak, cukup satu pintu yang tidak lagi dikunci. Dari dalam, suara panci beradu dan aroma bawang tumis menyambut pagi pertama Rina di dapur panti. Ia mengenakan celemek pinjaman yang sedikit longgar dan menata rambutnya seadanya. Tangan Rina mulai bergerak luwes, seperti dulu saat masih memasak untuk bayu bedanya. Kali ini hatinya tidak menunggu siapapun pulang. Ibu Wati mengamati dari jauh. "Cepat tanggap kamu, Rin. Anak-anak bakal betah kalau dapurnya hangat begini." Rina hanya tersenyum, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh lagi dari balik dadanya, rasa berguna, rasa hidup. Saat sarapan disajikan, anak-anak masuk satu persatu, duduk rapi sambil rebutan sendok. Sasa, yang paling kecil, melambai sambil berteriak, "Bu Rina, aku duduk sini ya." Rina menoleh, terkejut. "Bu Rina?" "Iya dong, kamu kan kayak ibu di sini," sahut Sasa. Ucapan sederhana itu membuat mata Rina panas. Ia berpaling sebentar ke arah dinding agar tak ada yang melihat matanya berkaca. Sore harinya, Rina mengajar anak-anak membuat roti manis. Mereka tertawa, bermain adonan, menaburkan. Gula terlalu banyak, tapi tidak ada yang marah. Rina tertawa bersama mereka.
Tangannya lengket, tapi jiwanya terasa bersih. Saat semua anak tertidur malam itu, Rina duduk sendirian di depan kamar kecil yang disiapkan untuknya. Ia menatap lenggit-lenggit dan bergumam dalam hati. Aku nggak tahu kemana hidup ini akan membawaku. Tapi hari ini, aku dipanggil dengan nama, dan itu lebih dari cukup untuk mulai kembali jadi manusia utuh. Malam itu, tubuh Rina terasa lelah tapi tenang. Ia baru selesai membereskan dapur dan mengganti sprei kamar tidur anak-anak. Saat berjalan menuju kamarnya, ia melirik jam dinding tua di ruang tamu panti. Hampir pukul 9, ia membuka gawai kecil yang sebelumnya ia titipkan ke Bu Wati. Notifikasi masuk beruntun. Nama Rina tiba-tiba banyak muncul di layar. Video, foto, komentar. Semua bermula dari sebuah unggahan TikTok seorang pengunjung panti merekam diam-diam saat Rina sedang menggendong Sasa dan menenangkan anak yang menangis. Judulnya, ternyata perempuan yang dulu tidur di depan panti ini bukan pengemis, tapi mantan istri yang diselingkuhi sahabat sendiri. Video itu sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Komentar mengalir deras. Aku nangis lihat wajahnya. Kuat banget. Kenapa ya? Yang baik selalu disakiti. Dinda dan Bayu tuh benar-benar jahat. Rina, kamu pantas bahagia. Rina membaca perlahan. Tangannya gemetar. Bukan karena marah, tapi karena luka yang dulu ia simpan rapat, kini diumbar ke ribuan orang. Tanpa persetujuannya, ia duduk di ranjang. Hening. Kepalanya berdenyut. Tapi bukan oleh emosi melainkan oleh kelelahan yang datang tiba-tiba. Mungkin karena terlalu banyak yang harus dicerna. Pintu kamarnya diketuk pelan. Rin, boleh masuk? Suara Bu Wati. Iya Bu. Bu Wati duduk di sampingnya. Matanya penuh pengertian. Aku nggak tahu siapa yang unggah, tapi sekarang kamu jadi inspirasi banyak orang, Rin. Bahkan ada yang mau donasi buat panti karena lihat kamu. Rina, aku takut Bu. Aku nggak mau dikenal karena kesedihan. Aku cuma pengen hidup tenang. Bu Wati menggenggam tangan Rina. Kamu tetap kamu, Rina. Viral atau enggak, nama kamu bisa terkenal. Tapi hidup kamu tetap milikmu. Dan kamu boleh tetap hidup pelan-pelan. Air mata Rina jatuh. Tapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena seseorang akhirnya bicara padanya seperti manusia. Bukan sebagai korban, bukan sebagai bahan konten. Dan malam itu, meski dunia mulai mengenalnya kembali, Rina hanya ingin jadi seseorang yang bisa bangun esok pagi untuk membacakan dongeng lagi. Pagi itu, Rina sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika suara motor berhenti tepat di depan pagar panti. Ia menoleh perlahan. Seorang pria turun dari motor matik, mengenakan jaket hitam dan masker. Saat masker itu dilepas, tubuh Rina membeku. Bayu, mantan suaminya. Wajah yang tak ia lihat sejak malam terakhir ia tinggalkan rumah. Bayu tampak gugup. Ia menyentuh pagar besi, lalu memanggil, Rina. Suara itu, meski pelan, mengguncang seisi dada Rina. Ia tak menjawab. Ibu Wati yang baru keluar dari dalam panti ikut menoleh dan membaca situasi. Bayu melanjutkan, Aku nggak tahu harus kemana. Aku cari kamu karena semua orang tahu kamu di sini. Viral itch. Ibu Wati maju dan berdiri di samping Rina. Maaf Mas, ini bukan tempat untuk menagih masa lalu. Di sini, kami jaga yang sedang mencoba pulih. Bayu menunduk. Aku nggak datang buat marah. Aku cuma mau minta maaf. Rina masih diam, tangannya mengepal di balik celemek. Tapi bibirnya tenang. Maaf itu baik, ucap Rina akhirnya. Tapi kadang, maaf datang hanya agar yang menyakiti pun bisa tidur nyenyak. Bayu wajahnya. Aku salah, Rin. Aku tahu. Tapi setelah kamu pergi, hidupku nggak sama. Aku kehilangan arah, dan aku kehilangan segalanya karena pengkhianatanmu. Balas Rina. Suaranya tak meninggi, tapi tegas. Aku bukan lagi perempuan yang kamu tinggalin di depan panti. Aku bukan Rina yang dulu. Dan kamu bukan bagian dari hidup baruku. Hening menggantung. Anak-anak mulai berkerumun di jendela, penasaran. Ibu Wati menggandeng lengan Rina perlahan. Ayo masuk, Rin. Rina melangkah masuk. Tapi sebelum pintu ditutup, ia berkata pelan. Semoga kamu bisa berdamai sama hidupmu, Bayu. Tapi jangan ganggu damainya hidupku. Pintu ditutup. Bayu berdiri diam di luar pagar. Dan untuk pertama kalinya, Rina tak merasa takut melihat ke masa. Lalu, karena kini ia tahu, rumah bukan lagi tempat yang ia tinggalkan, tapi tempat di mana ia akhirnya diterima. Hari itu, Rina sedang membersihkan rak buku di ruang belajar panti
ketika Ibu Wati datang membawa sebuah amplop coklat. Di pojoknya tertulis dengan tinta tangan yang rapi, untuk Rina mengernyit. Ia tak merasa sedang menunggu surat. Dikirim dari luar kota, nggak ada nama pengirim. Jelas Ibu Wati sambil menyerahkan amplop itu. Dengan hati-hati, Rina membuka amplop tersebut. Di dalamnya, hanya ada satu lembar kertas dan sebuah foto lusuh yang mulai menguning. Di foto itu, tampak seorang perempuan muda dengan bayi di pelukannya. Di balik foto, ada tulisan kecil, "Aku minta maaf karena pernah meninggalkanmu." Rina membaca surat itu perlahan. Tulisan tangan yang gemetar, namun penuh pengakuan. "Rina, kalau kamu membaca ini, berarti aku cukup berani untuk mengakui semuanya. Aku adalah ibu kandungmu. Aku melahirkanmu saat masih terlalu muda dan terlalu takut. Aku titipkan kamu di sebuah panti, dan sejak itu, hidupku dipenuhi penyesalan. Beberapa waktu lalu aku melihat video tentangmu yang viral. Saat itu, aku tahu Tuhan sedang mempertemukan kita dalam bentuk yang berbeda. Maaf kalau aku tak bisa datang langsung, tapi aku ingin kamu tahu, kamu tumbuh jadi perempuan yang kuat. Dan meski aku tak pantas disebut ibu, aku tetap mencintaimu. Dari jauh, dengan rasa bersalah dan cinta yang utuh, seseorang yang dulu kehilanganmu." Rina menatap surat itu lama sekali. Ia tak menangis, tapi dadanya sesak oleh sesuatu yang tak bisa didefinisikan. Ibu Wati duduk di sebelahnya, menggenggam lengannya. "Kalau kamu mau cari tahu lebih jauh, aku bisa bantu," bisik Ibu Wati. Rina menggeleng perlahan. "Payet, yang jalanin, aku nggak mau marah. Aku cuma pengen ngerti." Dan sore itu, Rina menaruh foto tersebut di sisi ranjangnya. Ia menatap lenggit-lenggit dan bergumam dalam hati. Mungkin luka kita berasal dari tempat yang sama. Tapi mungkin sekarang saatnya berhenti menyalahkan dan mulai saling memaafkan. Meski hanya dalam diam. Pagi itu langit mendung, tapi dapur panti asuhan Pelita Harapan tetap hangat oleh aroma roti panggang dan tawa anak-anak. Rina sedang mengoleskan mentega di atas roti hangat yang baru keluar dari oven ketika Sasa tiba-tiba berlari masuk. "Kak, Rina, ada yang nyari di luar." Rina mengelap tangannya dan berjalan ke depan. Di balik pagar, seorang wanita setengah baya berdiri sambil membawa tas jinjing besar dan wajah canggung. "Permisi, ini benar panti Pelita Harapan?" "Iya Bu, bisa saya bantu?" Wanita itu tampak ragu. Saya dari luar kota. Saya lihat video tentang panti ini, dan saya lihat ada yang mirip dengan seseorang yang saya kenal dulu." Rina mengernyit, tapi tetap membuka pagar. Ibu Wati segera menghampiri, merasakan ketegangan di udara. Wanita itu lalu berkata pelan, "Namaku Bu Melda. Aku dulu pernah tinggal di kota ini. Aku mencari anakku yang dulu kutinggalkan. Aku tahu mungkin ini gila, tapi..." Rina perlahan duduk di bangku depan panti. Ia merasa dunia kembali berputar tak karuan. "Bu, aku Rina." Bu Melda terdiam, matanya membesar, lalu menangis tanpa suara. Ia duduk di lantai tanpa peduli. "Aku nggak minta apa-apa," katanya pelan. "Aku tahu aku bukan ibu, tapi aku cuma ingin lihat kamu." Dari dekat, Rina mengangguk. Ia tak tahu harus berkata apa, tapi sahur itu, mereka duduk berdampingan di bawah pohon besar. Tak ada dendam, tak ada amarah, hanya dua perempuan yang pernah ditinggalkan dan akhirnya bertemu dalam sepotong kenyataan. Di dapur, roti panggang baru saja matang. Anak-anak mulai ribut minta dibagikan. Rina berdiri, memotong roti, dan memberikannya satu persatu sambil tersenyum. Lalu ia kembali ke bangku tempat Bu Melda menunggu, membawa 2 potong roti hangat. "Bu, ini roti baru, mau coba?" Bu Melda menerimanya dengan tangan gemetar. Duduk dalam diam, menyantap roti hangat, dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka tahu tak semua luka harus dijelaskan. Kadang cukup dipeluk. Bahkan jika lewat sepotong roti yang masih hangat, sejak pertemuan dengan Bu Melda, Rina mulai membuka lebih banyak ruang untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Ia tak langsung memanggilnya ibu, tapi ia juga tak menutup pintu. Hari-hari di panti berjalan seperti biasa, tapi Rina kini lebih sering tertawa, lebih sering menyuapi anak-anak dengan sentuhan hangat yang entah berasal dari mana. Mungkin karena perlahan, lubang besar di dadanya mulai terisi. Suatu sore, Ibu Wati mengajak Rina ke ruang tengah dan menunjukkan sebuah surat keputusan dari Yayasan Pusat. "Panti ini akan diperluas, dan kamu akan jadi koordinator dapur dan kegiatan harian anak-anak. Mulai bulan depan,
Kamu akan tinggal di kamar khusus staf. Sudah bukan tamu lagi, Rin. Kamu bagian dari rumah ini. Rina membaca surat itu dengan tangan. Bergetar. Matanya basah. Saya? Tapi saya bukan siapa-siapa. Justru karena kamu pernah merasa bukan siapa-siapa. Kamu tahu rasanya jadi anak-anak ini. Dan itu yang membuatmu pantas. Beberapa hari setelahnya, kamar baru Rina selesai dirapikan. Ukurannya kecil, tapi ada jendela yang menghadap taman. Ada ranjang berspray bersih, lemari sederhana, dan meja tulis kecil. Saat masuk pertama kali, Rina hanya berdiri di ambang pintu. Tangannya menggenggam kunci. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Selamat datang di rumah, Rin, bisik Ibu Wati dari belakang. Namun saat malam datang, Rina tak bisa tidur. Ada bayang-bayang yang muncul lagi, suara Bayu, sosok Dinda, suara pintu kamar yang terbuka pelan. Semuanya datang seperti tamu gelap. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, dan berkata dalam hati, rumah baru bukan berarti luka lama hilang. Tapi mungkin di sini aku bisa belajar cara menyalakan lampu sendiri saat bayangan itu datang. Malam itu, hujan turun perlahan. Di kamar barunya, Rina duduk menatap jendela yang basah oleh embun. Hatinya masih dihantui oleh kenangan, bukan karena ia ingin kembali, tapi karena luka lama memang butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Ia membuka laci meja kecil dan mengeluarkan buku harian yang sudah lama ia tinggalkan. Di halaman pertama, tertulis tanggal saat ia pergi dari rumah. Tulisan tangannya masih gemetar. Malam ini, ia menulis lagi. Hari ini aku resmi tinggal di kamar ini. Kamarku, bukan numpang, bukan mengungsi. Aku belum sepenuhnya pulih. Tapi, aku belajar bahwa pulih tidak berarti sempurna. Hanya cukup untuk berdiri sendiri. Saat ia selesai menulis, suara ketukan pelan terdengar dari pintu. Sasa muncul dengan boneka kecil di tangan. Kak Rina, boleh aku tidur di sini malam ini? Aku mimpi jelek. Rina tersenyum dan mengangguk. Sasa langsung naik ke ranjang dan memeluk selimut. Rina menyelimuti tubuh mungil itu, lalu duduk di sisi ranjang. Kak Rina, kenapa orang bisa jahat ya? Padahal kita nggak ganggu mereka. Rina terdiam. Matanya menerawang. Karena kadang orang yang paling terluka lupa caranya mencintai. Tapi itu bukan salahmu, Sas. Kamu cukup jadi baik, bahkan saat mereka tidak begitu. Sasa tersenyum kecil dan menutup matanya. Rina membelai rambutnya pelan, dan malam itu, saat semua anak tertidur, Rina duduk kembali di meja kecilnya. Ia menyalakan lilin kecil dan menulis satu kalimat di halaman kosong. Malam ini, aku tidak lagi takut sendirian, karena aku tahu, aku sudah mulai menemukan diriku kembali. Pagi itu, saat Rina membuka pintu depan panti, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebungkus kecil bunga mawar kering, terselip di antara amplop putih yang ditaruh rapi di depan tangga. Ia memungutnya pelan. Di sampul amplop tertulis, untuk Rina, dari yang pernah terlambat mengerti Bu Wati, melihat dari jendela dan bertanya, ada apa, Rin? Ada surat lagi, tapi nggak tahu dari siapa. Rina membuka amplop perlahan. Di dalamnya hanya selembar undangan. Undangan pernikahan Bayu dan Dinda, tempat Taman Soka Residence, tanggal. Tidak ada sepatah pun permintaan maaf. Tidak ada catatan kecil. Hanya nama dua orang yang dulu meruntuhkan seluruh dunianya kini akan mengikat janji. Seolah semuanya tak pernah terjadi. Rina terdiam cukup lama. Di tangannya, bunga mawar kering itu hancur perlahan. Tapi wajahnya tetap tenang. Kamu mau balas sesuatu, Rin? Tanya Ibu Wati hati-hati. Enggak, Bu. Ini bukan tentang mereka lagi. Ini tentang aku. Siangnya, Rina menyibukkan diri di dapur. Ayah membuat puding coklat kesukaan anak-anak, menyiapkan permainan sore, dan mengganti semua air galon. Tapi di balik semua geraknya, hatinya tetap berbicara. Aku dulu menangis karena kehilangan. Sekarang aku menangis karena aku berhasil tetap hidup. Malamnya, ia menulis satu kalimat di buku hariannya. Beberapa undangan tak perlu dibalas. Beberapa luka tak perlu dikunjungi kembali. Karena yang sembuh tak wajib datang ke makam lamanya. Rina menutup buku hariannya dan meniup lilin kecil di meja. Gelap menyelimuti kamar, tapi ia tidak takut. Karena kini, ia tahu betul, ia sudah memilih untuk tidak kembali. Dan itu adalah kemenangan paling utuh dalam hidupnya. Suatu siang yang tenang, ketika anak-anak sedang tidur siang, dan Rina membereskan ruang belajar, Ibu Wati masuk membawa ponsel. Rin, kamu harus lihat ini, katanya, menunjukkan sebuah unggahan
yang dikirim oleh salah satu relawan panti. Di layar, tampak video lama dari sebuah kanal YouTube lawas. Judulnya, Rina, Potret Perempuan Tegar dari Balik Kamera Dokumenter 5 tahun lalu. Rina, video itu pernah direkam oleh mahasiswa magang yang tinggal sementara di lingkungan rumahnya dulu. Ia bahkan sudah lupa kalau kamera itu pernah menyorot dirinya dalam video itu. Ia terlihat sedang menyapu halaman rumahnya, mengenakan daster lusuh, sambil menyuapi anak tetangganya yang dititipkan sementara. Suara narasi di video berkata, "Ia bukan tokoh besar, ia bukan siapa-siapa, tapi perempuan ini tanpa disadari telah mengajarkan kita tentang bertahan dalam sunyi, dalam pengkhianatan, dalam kehilangan." Rina menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Ia menonton video itu sampai habis, sampai muncul potongan wajahnya yang menatap langit di sore hari, tanpa tahu bahwa kamera menangkap semua. Itu anak-anak yang baru bangun dari tidur siang berkumpul dan ikut menonton. Sasa menarik baju Rina. "Kak Rina, itu kakak, kok kayak orang sedih banget?" Rina mengangguk. "Dulu aku sedih, Sas, tapi sekarang Kak Rina punya kalian." Anak-anak lalu berdiri di sekelilingnya. Tanpa aba-aba, mereka mulai menyanyi lagu kecil yang biasa mereka nyanyikan sebelum makan. "Kami cinta Kak Rina, kami cinta Kak Rina, karena Kak Rina baik dan Kak Rina sabar." Tangis Rina pecah, tapi bukan karena sakit. Ia menangis karena tahu kali ini ia tidak sedang sendiri. Dan video itu yang merekam luka lamanya kini menjadi penanda bahwa siapapun bisa bangkit. Bahwa luka yang terekam bisa berubah menjadi kekuatan asal kita. Cukup berani untuk tetap hidup sesudahnya. Hari Minggu pagi, halaman belakang panti dipenuhi warna-warni balon dan panggung kecil dari kayu sederhana. Anak-anak sibuk mempersiapkan pertunjukan mingguan untuk para relawan dan donatur yang akan datang. Rina berdiri di sisi panggung, memeriksa sound system dan membetulkan pita di rambut Sasa. Ini kali pertama Rina menjadi koordinator penuh untuk Akara Panti. Tapi justru di hari yang sibuk ini, sesuatu tak terduga kembali muncul. Seorang pria berdiri di luar pagar dengan wajah gugup. Ia membawa bunga matahari dan map tipis. Ibu Wati menghampirinya lebih dulu. "Boleh saya bicara dengan Rina? Sebentar?" Ibu Wati menatap pria itu curiga. "Maaf, Anda siapa?" "Nama saya Wisnu. Saya adik dari Dinda." Wajah Rina menegang seketika, tapi ia tetap mendekat. "Maaf, saya nggak datang buat minta maaf atas nama kakak saya. Saya juga nggak datang untuk mengungkit apapun. Saya cuma mau kasih ini." Ia menyerahkan map berisi dokumen. Di dalamnya ada surat pernyataan dari pengacara, bukti penjualan rumah lama Rina, dan surat transfer sejumlah uang ke rekening atas nama panti. Rina membaca dengan bingung. "Saya tahu rumah itu punya kakak saya sekarang, tapi dia nggak butuh. Dia minta saya jual. Dan setelah lihat semua yang terjadi, dia bilang, tolong kasihkan ini ke Rina. Dia mungkin nggak mau lihat wajahku, tapi dia berhak dapat sesuatu yang layak." Rina terdiam, matanya tak berkedip. "Dan ini," Wisnu menyerahkan bunga matahari, "dari ibu kandung kakak saya, Bu Melda. Saya dengar kalian sudah bertemu." Rina menerima bunga itu. Tangannya gemetar. Anak-anak memanggil dari panggung. "Kakren, mulai." Rina mengangguk pelan. Ia menyimpan map itu ke dalam tas dan berdiri di depan anak-anak. Ia tersenyum. Kali ini bukan senyum yang dibuat-buat, tapi senyum yang lahir dari pengakuan tak terduga dan hati yang tak lagi ingin membalas apapun. Di atas panggung kecil itu, Rina memimpin anak-anak bernyanyi lagu tentang rumah, tentang pulang, dan tentang keberanian untuk memilih bahagia. Jam dinding menunjukkan jam 0:43. Seluruh panti sunyi. Anak-anak tertidur pulas, tapi Rina masih duduk di tepi ranjangnya, membaca ulang surat dari Wisnu yang tadi siang baru ia simpan di laci. Tiba-tiba ponselnya bergetar pelan. Nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkat, tapi sesuatu dalam dirinya berkata, "Angkatlah." Dan saat ia menekan tombol hijau, suara yang tak asing terdengar di ujung sana. "Rin, ini aku, Bayu." Rina membeku. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. "Maaf aku telepon. Aku tahu ini salah. Aku cuma pengen minta maaf. Bukan karena aku mau kamu balas. Sejak undangan itu terkirim, aku nggak bisa tidur. Aku sadar, semua salahku. Dan kamu nggak layak nerima semua itu." Rina tetap diam. Hanya napasnya yang mulai berat. "Aku dan Dinda
mungkin kelihatan bahagia, tapi kenyataannya nggak ada yang terasa utuh. Karena ternyata aku ninggalin bagian terbaik dari hidupku kamu. Rina menelan ludah. Ia akhirnya menjawab, pelan namun tegas. Aku udah gak tinggal di masa itu, Bayu. Aku udah jalan jauh. Luka ini memang pernah kau tanam. Tapi lihat sekelilingku sekarang. Aku dikelilingi anak-anak yang menyembuhkan. Aku gak benci kamu. Tapi aku juga gak ingin mengulang apapun. Di seberang, Bayu terdengar menarik napas berat. Terima kasih, karena masih mau dengar. Aku akan tutup teleponnya sekarang. Maaf dan selamat, karena kamu bisa hidup lebih baik dari kami. Klik, telepon terputus. Rina menatap layar beberapa saat, lalu menaruh ponselnya di meja. Ia menatap langit-langit. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Hanya rasa lega. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina tidur tanpa membawa bayangan masa lalu. Ia tidak memaafkan untuk melupakan. Ia memaafkan untuk melepaskan. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah jendela kamar Rina. Suasana panti terasa damai. Tak ada suara gaduh. Hanya suara burung dan langkah kaki kecil anak-anak yang mulai bangun. Rina membuka jendela. Udara segar mengalir masuk. Kardigan tipis dan melangkah keluar menuju taman kecil di samping dapur. Di sana, Sasa duduk sambil menggambar di buku gambar. Pagi, Sas. Nggak tidur lagi? Enggak, Kak. Aku lagi gambar Kak Rina. Rina mendekat dan melihat coretan sederhana. Dirinya berdiri di tengah anak-anak, dengan matahari besar di belakang. Di sudut gambar, ada kata-kata kecil. Kak Rina itu rumah. Hati Rina mencair. Ia memeluk Sasa erat. Kamu sayang Kak Rina ya? Sasa mengangguk cepat. Banget. Soalnya Kak Rina nggak pernah ninggalin aku. Di saat itulah, langkah kaki mendekat. Bu Melda berdiri dengan tas kecil dan wajah canggung. Rina, boleh peluk kamu, hanya kalau kamu mau. Rina menatap ibu kandungnya itu beberapa detik. Tak ada kata, hanya langkah yang mendekat perlahan. Dan di bawah matahari pagi yang hangat, dua perempuan itu saling memeluk. Pelukan yang tertunda puluhan tahun, tapi tak pernah benar-benar hilang dari harapan. Terima kasih karena kamu tetap hidup, Rin. Bisik Bu Melda. Rina hanya mengangguk. Air mata mengalir perlahan. Di belakang mereka, anak-anak mulai berlarian. Suasana berubah ceria. Tapi dalam hati Rina, pagi itu menjadi saksi bahwa ketenangan tidak selalu datang dari jawaban, tapi dari keberanian untuk memberi ruang pada maaf dan memulai lagi. Hujan turun perlahan sejak subuh. Langit mendung, tapi panti tetap ramai dengan kegiatan anak-anak yang bersiap menyambut Hari Anak Nasional. Hari itu, semua staf dan relawan mengenakan seragam khusus, dan anak-anak menyiapkan pentas seni sederhana. Rina berdiri di balik jendela, memandangi langit. Entah mengapa, hujan pagi itu terasa seperti hujan yang sangat ia kenal. Bukan tentang cuacanya, tapi tentang rasa yang dibawanya. Ibu Wati menghampiri. Kamu siap naik ke atap, Rin? Anak-anak sudah menunggu. Naik ke atap? Iya, tahun ini kamu yang pasang bendera. Kamu sudah jadi simbol keberanian buat mereka. Sudah saatnya kamu berdiri paling tinggi. Rina mengangguk perlahan. Tangga menuju atap terbuat dari kayu tua, tapi setiap langkahnya terasa mantap. Di bawah, anak-anak menyanyikan lagu nasional dengan suara lantang. Saat sampai di atas, angin menyambut wajahnya. Ia mengambil bendera dari Sasa yang telah menunggu di ujung tangga. Kak Rina, ini benderanya. Kakak yang pasang ya? Dengan tangan gemetar tapi mata yakin, Rina mengibarkan bendera kecil itu ke ujung tiang kayu. Bendera itu berkibar, merah putih kecil, tapi bermakna besar. Anak-anak bersorak dari bawah. Rina berdiri di ujung atap, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Tapi ia tidak lari. Ia berdiri tegak dalam dirinya. Ada suara kecil yang berbisik. Dulu kau tidur di depan panti dalam dingin dan kehancuran. Hari ini, kau berdiri di atapnya dengan keberanian dan cinta. Dan di antara tetes hujan yang perlahan reda, senyuman. Rina akhirnya benar-benar utuh. Hari itu, senja turun perlahan, menyelimuti halaman panti dengan cahaya oranye keemasan. Rina baru selesai membereskan dapur ketika ia melihat Sasa berlari kecil, menghampiri sambil membawa buku catatan lusuh berwarna ungu. Kak Rina, ini ketemu di bawah lemari tua. Kayaknya buku punya kakak deh. Ada nama kakak di dalamnya. Rina menerimanya. Buku itu memang miliknya, buku harian yang sempat ia bawa saat pertama kali meninggalkan rumah.
Tapi ia pikir sudah hilang di perjalanan. Ia duduk di bangku kayu dekat taman, membolak-balik halamannya. Terdapat banyak coretan luka, marah, dan rasa putus asa. Namun di halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia tulis. Untuk Rina yang akan pulih, semoga kamu menemukan rumah baru yang tidak membuatmu merasa kecil. Tulisan itu bukan miliknya. Ia mengenali tulisan itu. Tulisan ibu kandungnya, Bumelda. Entah kapan ditulis, entah kapan dimasukkan. Tapi di saat itu, semuanya terasa menyatu. Langit senja mulai berubah merah. Anak-anak berkumpul di halaman sambil membawa pot kecil berisi bunga. Hari itu mereka menanam kenangan sebuah kegiatan simbolik tahunan yang baru dibuat. Rina duduk. Di antara mereka, Sasa menggenggam tangannya. Kak Rina, bunga ini buat siapa? Buat semua yang pernah kita rindukan, termasuk diri kita sendiri yang dulu pernah hilang. Anak-anak menanam bunga dengan senyum. Di sisi Rina, Ibu Wati, Bumelda, dan staf panti lainnya ikut membantu. Tak ada yang istimewa secara megah, tapi semuanya terasa cukup ketika semua bunga selesai ditanam. Rina berdiri dan melihat sekelilingnya. Ia mengambil buku catatan itu, lalu menulis satu kalimat terakhir di halaman paling belakang. Aku sudah pulih, bukan karena mereka kembali, tapi karena aku tidak lagi menunggu siapapun untuk menyelamatkanku. Ia menutup buku itu, memeluk Sasa, dan menatap langit senja yang perlahan berubah menjadi malam. Dan di ujung cahaya yang memudar, senyum kecil itu tumbuh, bukan karena semuanya selesai, tapi karena akhirnya semuanya terasa cukup. Pagi itu terasa berbeda, udara lebih segar, sinar matahari lebih hangat, dan suara anak-anak terdengar seperti nyanyian dari masa depan. Di meja tengah panti, terdapat tumpukan surat dan dokumen legal dari Yayasan Pusat. Hari ini adalah hari terakhir Rina sebagai relawan. Karena mulai esok, statusnya berubah menjadi pengelola resmi Panti Asuhan Pelita Harapan. Ibu Wati mengundurkan diri dengan damai, dan seluruh staf memilih Rina sebagai penerus yang dianggap paling layak. Kamu bukan cuma bertahan, Rin. Kamu tumbuh, dan kamu menumbuhkan orang lain, kata Ibu Wati sambil menyerahkan kunci utama panti. Halaman anak-anak telah menyiapkan acara kecil-kecilan. Ada pertunjukan teater boneka, pembacaan puisi, dan lagu yang mereka cipta sendiri berjudul Rumah yang Tersenyum. Sasa maju ke depan, membawa kotak kecil. Ia menyerahkannya ke Rina. Ini dari kami semua, buat Kak Rina. Rina membuka. Perlahan, di dalamnya ada kalung kayu dengan gantungan berbentuk rumah kecil. Di balik gantungan itu terukir nama, Rina. Biar semua anak baru nanti tahu siapa yang nyelamatin kita dulu, kata Sasa sambil tersenyum malu. Air mata Rina tak bisa. Ia memeluk Sasa, lalu memeluk anak-anak lain satu persatu. Pelukan-pelukan kecil yang berisi dunia. Di sudut taman, Bumelda melihat semua itu dengan wajah tenang. Ia tak ingin merebut apapun. Ia hanya bersyukur semesta mengizinkannya melihat putrinya menjadi rumah bagi banyak jiwa yang dulu kehilangan arah. Menjelang senja, Rina berdiri di depan gerbang panti. Ia menatap pelang kayu besar yang selama ini hanya bertuliskan Panti Asuhan Pelita Harapan. Hari ini, tulisan baru ditambahkan di bawahnya. Didirikan kembali oleh Rina, perempuan yang tidak pernah menyerah. Dan saat malam datang, lampu-lampu taman menyala satu persatu. Anak-anak bernyanyi, tertawa, dan menari. Rina duduk di kursi kayu di bawah pohon besar, tempat ia dulu menangis di malam pertama kedatangannya. Kini ia duduk dengan tenang, tak lagi menangis, tak lagi menunggu siapa-siapa. Ia telah memilih dan dipilih oleh kehidupan baru yang tak lagi meminta dia melupakan masa lalu, tapi justru memeluknya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dan di atas langit yang penuh bintang, suara kecil dari hatinya terdengar jelas. Aku bukan gelandangan, aku bukan korban, aku adalah rumah. Cerita ini bukan hanya tentang pengkhianatan, bukan tentang air mata, tapi tentang bagaimana seorang perempuan bisa bangkit dan menjadi rumah bagi banyak jiwa lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkannya. Klik tombol suka, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk mendukung cerita-cerita penuh makna seperti ini.